Karena perkembangan kita berbonsai, akhirnya kita makin belajar tentang estetika. Nah di situ kita udah mulai memahami komposisi percabangan yang tepat kira-kira seperti apa. Kurang lebih orang suka dengan sianto. Pohon kayak gini. Tapi beberapa orang suka dikaitin nama mistis. Oh gitu? Mistis pelindung. Ada kuntilanaknya dalam sih? Ya, dia inilah ibaratnya kayak pohon kelor atau apa. Kalau saya ya biasa aja, normal aja ya. Normal. Juga ini yang beringin yang lagi kita program. Ini keren banget. Ini bagus banget ini beringinnya. Ya. Ini yang 1M, Pak? Ya kurang lebih lah, bisa lebih ya. Makanya Bisa kalau lebih? Kalau jadi? Iya, karena kan ngangkatnya sendiri. Udah ini udah bagus nih. Tangannya udah kelihatan jelas ini. Ini udah cakep nih. Udah rampung 99,9% karena tinggal nunggu ini aja nih satu. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Perkenalkan, nama saya Ruli. Tempat saya di sini namanya Era Bonsai. Kita berlokasi di K3D Depok, di Jalan Margonda, jalur gas Pertamina, Kemiri Muka, Beji, Depok, Kota Depok. Tempat ini sebenarnya dimulai dari 2000, kurang lebih ya 2005 atau 2006. Kalau untuk bonsai, saya cukup menyukai juga aneka spesies, jadi macam-macam spesiesnya cukup banyak di sini, mungkin lebih dari 30 jenis bonsai. Tapi yang dominan biasanya karena yang orang kenal seperti anting putri, serut, cemara udang, sinensis, ada hokianti. Tapi yang lain dari itu juga ada banyak yang saya sendiri nggak begitu hafal namanya ya. Maksudnya ada macam-macam jenisnya. Untuk teman-teman yang kira-kira mau belajar, yang khususnya pemula, ya saya undang, silahkan merapat ke tempat saya. Kita bisa ngobrol bareng tentang bonsai, bagaimana harus start, memulainya, terus kemudian merawatnya seperti apa. Boleh datang ke tempat saya di sini untuk kita diskusi mengenai bonsai. Kalau pemesanan, kalau di K3D ini kebetulan kan ada beberapa orang. Biasanya ditujukan langsung ke perorangannya. Kalau di tempat saya otomatis ke saya ya. Maksudnya Ruli, di depan ada teman-teman yang lain ya, ke teman-teman yang lain, kira-kira gitu. Kalau untuk di sini kebetulan ini area saya ya, otomatis silahkan menghubungi saya gitu loh, untuk kalau mau berkomunikasi tentang bonsai gitu. Oke, kalau di media sosial saya ya cukup aktif juga sih sebenarnya. Di Instagram itu tetap dengan nama Ruli Pangalila juga. Di Facebooknya juga dengan Ruli Pangalila juga. Di TikTok juga ada, kadang-kadang saya sekali-sekali saya upload juga di TikTok sama Ruli Pangalila juga namanya. Audrey King of the Jungle, gue lagi ada di daerah Depok guys. Banyak orang yang nggak tahu kalau di daerah Depok ini ada tempat isi tanaman-tanaman mahal dan sultan ya. Bonsai semua. Jadi di belakang polsek, ini depan situ ada polsek. Terus masuk dikit, di sini isinya bonsai semua ya. Ini kayaknya ada hektaran. Gue mau tanya salah satu owner ya, dari namanya Era Bonsai. Katanya bonsainya ada 1000 biji di sini. Kita mau lihat nih, dari yang biasa aja sampai yang paling langka seperti apa. Let's go. Wah, ini bonsai baik banget tuh. Ujung ke ujung, depan sampai belakang. Segala jenis tipe. Nih ada cemara gitu ya. Terus ada kayak anting putri. Nanti coba kita lihat ya guys. So, let's go. Pak Ruli. Yo. Halo Pak. Lagi ngapain Pak? Enggak, biasa bersih-bersih. Luar biasa ini Era Bonsai nih. Ini keren banget tempatnya Pak. Isinya ada 1000 bonsai. Kurang lebih lah.
Harusnya sih lebih juga. Harusnya lebih. Iya. Gila ini Harusnya. banyak banget di sini ya. Banyak. Sebenarnya ini tempat apa sih Pak? Kok bisa bonsai semua di belakang polsek itu? Sebenarnya depan juga bukan polsek, kebetulan itu? kayak pos aja. Oh, pos polisi doang. Pos polisi aja, Oke. gitu. Terus kalau tempatnya memang dari dulu, dari kira-kira tahun 2003-2004 memang diupayakan ini untuk area Bonsai? bonsai. Oh, memang begitu. Khusus untuk bonsai sebenarnya. Oke. Tapi merekrut anggotanya kan nggak cukup mudah juga, maksudnya untuk dia bergabung Yang untuk bisa khusus bonsai. bergabung di sini gitu loh. Karena kebetulan di Depok ini termasuk yang agak aktif dalam urusan perbonsaian, sampai ada beberapa boleh dibilang kayak klub lah, kira-kira gitu. Oh, ini komunitas bonsai. Iya, di komunitas sini. bonsainya. Oke. Jadi di sini ada PBBI-nya ada. PBBI itu Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, itu Ya, yang biasa show. tertua. Kemudian di sini ada Ruby-nya, ada komunitas Black Scissors-nya, ada komunitas Cosby-nya, Wah, ada luar biasa. Warbeck-nya juga, untuk komunitas artis internasional. Oke. Ini kebetulan di sini juga tempatnya. Wow. Jadi Dan- banyak trainer, Ya, banyak. banyak penghobi. Iya, banyak penghobi, Ngumpul jadi banyak satu ngumpul. semua di Betul. Terus yang terakhir ini lagi kita gabung lagi dengan The Max. The Max itu bonsai yang nggak lebih dari 30 cm. Oke, mame-mame bonsai. Iya, betul. Kita gabung dengan Bali itu. Wah, Gitu. keren banget. Jadi termasuk yang cukup variatif di sini. Isinya, orang-orangnya. Kira-kira seperti itu. Keren. Kalau begitu kita mau lihat bonsainya nih Pak ya. Ya. Ini yang Bapak punya dari mana ke mana? Ini, dari sini ke Wih. sana, ini Oke, silakan. Oke. Coba kita Ini- lihat pelan-pelan ya. Ini banyak kayak cemara-cemara gitu ya Pak ya? Iya, ini kalau ini tipenya cemara gimana udang. Cemara udang. Tapi kok bisa gini bentuk batangnya Pak? Jadi dulu asal muasalnya sebenarnya utuh. Tapi konsepnya karena kita mau bikin bunjin, bunjin itu kayak literati. Oke. Akhirnya dia mati sebagian batangnya mati beneran. Tadinya ini kan cabang-cabang ini hidup semua sebenarnya. Oke. Cuma gara-gara kita putus-putusin supaya dia kering, ternyata bener kering terus sampai ke atas. Mestinya atasnya hidup. Mesti atas hidup, bawahnya doang yang mati. Iya mati. Ya itu bagian dari resiko karena memang seperti itu berbonsai itu gitu loh. Iya, Jadi kalau nggak matiin pohon juga nggak seru. Bisa hidup, bisa mati. Ya, banyak kurang lebih banyak begitu. sekolahnya. Nah, kayak gini ini. Ya ini baru kita Ini habis proses, dipruning? kita dasarin. Baru didasarin Oh, baru awal. didasarin. Ini anting putri. Oh, nanti Putri. Ah. Ini udah mulai numbuh ya tapi ya sebenarnya. Iya, tadinya. karena baru 3-4 hari ini maksudnya baru diganti media. Oh, gitu. Udah sebelumnya ya cukup liar gitu, maksudnya cukup lebat. Oke. Cuma ini barusan kita putus-putusin yang nggak perlu kita coba dasarin. Baru di pruning berarti ini. Iya. Oke. Nah, ini Kalau udah yang mulai kurang jadi lebih nih. yang jadi ini kira-kira Keren banget ini. ini yang udah Wow. Jadi. Oh, ini udah kecil-kecil nih. Ini pohon Iya, apa Pak? ini anting putri juga. Anting putri. Ah, Wow, bagus ya ini ya. ya, lumayan Udah lah. jadi ya. Lihat, Ini udah juga cakep anting ini. putri. Tangan-tangannya udah mulai kelihatan kalau di sini ya. Udah jadilah, udah lepas kawat. Nah, ini. Ah, ini juga, Wih, ini yang ini anting putri juga. ya anting putri juga. Wah, kalau di Jakarta sini anting putri bagus ya, Pak ya? Lumayan. Jabodetabek. Ya, cukup baik, cukup baik. Dia kalau terlalu panas memang kurang bagus juga. Oke. Kalau kayak misalnya di Madura, Oh. Surabaya agak kurang. Oke. Tapi kalau di daerah barat sih Anting, Jabodetabek. anting putri asik ya. Iya. Wow, nah ini udah bagus nih. Tangannya udah kelihatan jelas Iya. ini. Ini udah cakep nih. Udah rampung 99,9% karena tinggal nunggu ini aja nih satu. Nah, ini kenapa nih masih dilos, Pak? Iya, karena ditambah. Jadi ada unsur kita perbaiki dia punya komposisi percabangannya. Oke. Akhirnya ada penambahan. Jadi penambahannya ini cuma tinggal satu ini aja. Yang lain udah selesai sebenarnya. Oh gitu. Biar seimbang ya kiri Iya, kanan betul, ya. betul. Jadi ini kan udah lumayan gede Iya. nih. Terus udah mulai lumayan padat. Jadi batangnya mau nyamain yang ini nih. Iya, Yang gede kira-kira. ya. Wah, cantik ya. Ini kalau udah segini dijual nggak, Pak? Iya, sebenarnya kalau ada yang cocok ya pasti dijual. Kira-kira kalau udah begini bentuknya berapa harganya, Pak? Kurang lebih ini saya buka 150. 150 juta. Iya. Kali 1000 pohon tuh, Pak. Enggak semua. Kan variatif. Variatif. Ada yang masih progres Ya, juga. ada yang progres. Ada yang masih bonggol. Betul, ada Bonggol yang juga dijual? Jual. Jual juga. Ah, Tapi ini kurang lebih kalau udah jadi begini udah ya. ya kurang lebih kayak begini. Cantik ya. Ah. Ini batang udah tua belum, Pak? Udah lumayan tua. Udah, ini saya proses ini dari tahun 2000. Oh, Prosesnya. oke. Jadi 26 tahun. berarti. iya, jadi gini asal muasalnya kan
bentuknya nggak seperti ini. Sebenarnya saya cerita sedikit ya. Artinya karena perkembangan kita berbonsai, akhirnya kita makin belajar tentang estetika. Nah di situ kita udah mulai memahami komposisi percabangan yang tepat kira-kira seperti apa, kurang lebih gitu. Asal muasalnya juga ini pohon saya ambil mukanya di sini. Oh depannya. Depannya ditukar. Oh depannya sini, sebenarnya sini. Iya. Sini. Akhirnya coba lihat nih. Ya asal muasalnya dari sini mukanya. Oke. Ya dari sini. Oke. Terus kenapa ditukar Pak? karena ini terlalu simetris, garisnya terlalu lurus, betul. Jadi kayaknya kurang enak. Itu menurut pandangan saya ya. Ini selera ya. Selera. Nah terus akhirnya kita rubah di sini biar bentuknya nggak terlalu kaku. Oke, jadi ada kayak betul. Di samping itu kan ada agak ketutup dengan ini. Oke. Nah kalau ini kasusnya sebenarnya ini jadi dulunya, hanya cabangnya ke depan. Kalau ke depan ini sama ini itu terlalu simetris gitu loh. Oke. Akhirnya kita rubah, saya tarik ke belakang sedikit dan butuh sedikit aja di sini. Wow. Nggak perlu harus nyamain ini lebarnya, kira-kira gitu. Oh itu. Hanya ya apa? Filosofinya ya kita lengkapin estetikanya untuk komposisinya. Keren. Ya termasuk ini apalagi juga. Apalagi Pak? Ini juga anting putri. Ini serut kalau yang ini. Nih, ini serut nih. Ini sliding ini ke bawah ini dulu deh. Coba kita lihat nih. Ini kenapa begini Pak bentuknya? Pohon serutnya. Ini kebetulan beda dengan anting putri. Iya. Stylenya beda. Iya, karena ini kita cabut dari alam seperti ini. Istilahnya Yamadori. Oke. Jadi kita dapat batangnya udah seperti ini. Kita hanya yang nyocokin aja, ngepasin dia punya komposisi susunan percabangannya. Oke. Gitu loh. Bonggolnya udah mirip Iya, ini udah seperti ini. Wah, keren banget. Gitu loh. Wow. Jadi kita nerusin kira-kira yang enak lah, kira-kira begitu. Bentuknya begini ya. Terus ini emang ada dua gitu ya? Iya, memang ada dua. Keren ya. Beda dengan kayak anting putri ini sebagian ini diprogram. Artinya kakinya bisa seperti ini kan diprogram. Iya, ini akar dinaikin. Dari awal, iya dari awal diprogram. Ini akar dinaikin atau bonggolnya memang begini? Bonggolnya dulunya kecil tapi lama-lama karena dia besarin, akhirnya berbentuk seperti ini. Keren ya ini ya. Terus ini potnya bisa goyang-goyang ini gimana caranya? Ini dikasih trimmer. Oh ada trimmer ya putarannya. Ada putarannya. Supaya ngelihatnya gampang atau nyiramnya gampang. Oke, ini keren banget tapi ya. Lihat tuh. Ini guratannya, wah. Ya, ini banget ya, kelihatan udah tua ya. Iya. Ini yang nanem itu kebetulan dari Malaysia, itu udah 30 tahun sendiri dia nanemnya. Wow. Di saya proses ngejadiinnya di sini untuk seperti ini sebelum Covid itu ya, mungkin udah 7 tahunan juga kali, 7-8 tahun. Keren. Nah ini memang batangnya karakternya gak ke atas ya, dia nempel ke ini tanah gitu ya? Bergayanya natural gitu loh. Agak bebas. Agak bebas. Ini tangannya pun banyak sekali. Iya banyak, betul. Gila ini tangannya banyak banget, ngeliatnya bener-bener full jadinya ya. Kalau yang kayak begini berapa harganya Pak? Kalau ini sih sempat saya buka 350. Wow, ini malah lebih mahal dari tadi. Ini saya beli bahannya lumayan. Waktu itu sekitar 12.000 US kali ya. Wow. Beli bahannya. 12.000 US bahannya doang. Jadi sekarang udah 350 juta deh. Ya saya buka segitu ya. Oke. Ini ternyata lebih sulit ya bikin yang ini ya. Tapi ini memang tua ya banget sih. lebih detail aja. Detail betul. Lebih detail. Keren ya. Tuh. Batang bonggol bisa kayak akar bentuknya bawahnya bentuknya. Tuh. 350. Yang kayak gini Pak? Yang gini kurang lebih 60-an. 60. Jadi bonsai itu nggak tergantung besar kecilnya. Yang penting jadinya seperti apa, dia punya komposisinya seperti apa. Itu yang paling penting ya. Dan berikutnya ya peminatnya juga pas gitu loh. Karena tidak semua orang juga suka dengan gaya begini. Kan itu yang jadi masalah. Ya, walaupun bagus menurut kita, orang belum tentu bilang itu seleranya dia, feel-nya dia. Ini juga lumayan nih anting putri ini. Oh, ini yang belakang. Ini yang casket ini termasuk ini casket. Cantik sekali. Dari sini lihatin nih, Mah. Enggak. Kalau buka saya ambilnya dari sini. Begini? Begini. Jadi biar kebuka semua. Dari sini ke sana kan kelihatan semua. Dari sini, dari kamera. Kira-kira begitu. Oh gitu. Memang ini dikasih objek daun di depan sini? Iya, betul. Batang di belakang gitu? Betul. Tapi ini kayaknya digabung sama batuan ini ya? Betul. Wow. Ya itu bagian dari kreativitas juga. Kalau kita cuma ngandelin akar kan kecil-kecil, tapi kita bantu dengan batu kan di samping lebih kesannya juga lebih ini.
Lebih Keren, ya? kuat lah. Ini Dia anting punya putri, Pak. Anting putri juga. Bisa sama di-casket jenisnya. gini? Bisa. Wow. Bisa. Anting putri bisa begini ya? Iya. Luar biasa. Bahkan ini batangnya udah kayak begini bentuknya nih. Ya, ini prosesnya juga lumayan, lebih dari 20 tahun juga. Lebih dari 20 tahun Iya. ini. Anting putri Artinya cascade. bonsai nggak ada yang sebentar sih ya. Maksudnya Iya, nggak iya. ada yang kita bisa Setahun jadi? jadi. Nggak ada ya? Ini aja udah Apa ini? 15 tahun lebih cemara udang ini masih diproses. Cemara udang. Artinya masih kita nunggu beberapa Wah. cabang. Ini mukanya persis dari sini nih. Mukanya dari sini? Iya. Mukanya. Nih Coba mukanya. kita lihat. Dari sini. Dari mana? Dari sini, Pak? Ya, jadi lebih ini kan karakternya biar kelihatan ini. Ini natural apa di Ini Pak? enggak, kita jin. Oke. Sebagian ada yang rusak kita terusin. Oh gitu. Sebagian dulunya ada yang rusak ya, sekalian aja kita bikin Sekalian seperti dikerok. ini. Iya. Oh, namanya Tapi- apa? Dijin. Iya, di jin, Oke. dibuka sarinya, dikeluarin sarinya. Supaya ini mati gitu kan? Iya, betul. Wow, tapi ke atasnya masih hidup. Masih. Ini style yang keren ini. Iya. Luar biasa ya, jadi karya seni yang wah menarik Ya ini itu ya. bagian dari Ini mau diapain, Pak? Mau dirimbunin lagi? dari iya sini? dibesarin sedikit. Oke. Sedikit aja. Batangnya digedein. Lama. Baru- Nantinya ya diputus di sini. Di sinilah putus. Ini juga dibesarin sedikit, ini sedikit. Udah Dan ini tinggal. memang karakter tangannya maunya gini bawah Iya, atas bawah atas. itu gitu. bagian dari ini juga. Kita nyusun komposisinya seperti apa. Jadi nggak ada masalah kalaupun ini dibuang pun nggak ada masalah, silahkan Oh, aja. ya. Jadi kalau saat ini saya kepengennya seperti itu, Oke. kira-kira gitu. Ini mah terserah Terserah, baru aja ya, kalau iya. ini ya. Iya. Ini kalau di kayak yang lain yang bisa masuk kontes yang mana, Pak? Kalau dia udah jadi semua bisa. Semua bisa? Bisa. Cuma masalah menang kalahnya itu urusan juri nanti. Oke. Tapi prinsipnya semua pohon yang udah jadi Bisa silahkan aja di lomba. Oke. Harganya juga mau beli yang 3 juta, 10 juta, 150 juta, silahkan aja kalau mau lomba. Iya. Tergantung nanti jurinya yang menilainya kira-kira seperti apa gitu loh. Tapi ada standar-standar penilaian yang Ya, khusus. pasti Nih, ada. Ada yang udah di pruning, Pak. Coba saya mau lihat itu, Pak. Yang ini. Ini di pruning nggak? Iya, Udah di-pruning, kan? ini di pruning, digundul. Coba kita lihat ini bagus banget. Ini juga anting putri, ini gayanya windswept. windswept. Keren banget, Iya, bisa ketiup kesini semua. angin. Iya, kan ketiup angin. Iya. Soalnya dia ketiup angin. Wow. Sedang ketiup angin. Sedang Jadi ketiup pohon kalau ketiup angin itu kan ada yang pernah ketiup angin, ada yang sedang ketiup angin, Sedang. ada yang lagi dihantam angin yang luar biasa. Ada yang- badai. Iya, kira-kira gitu. Ini kayak badainya kemari ya. Iya. Luar biasa ini. Ini keren banget loh. Ini kayak, nah ini akar dinaikin. Apa ini? Iya, iya Bonggol? iya ini akarnya. Nah, ini akar dinaikin. Akarnya, dinaikin. Cantik ya. Dan ininya diprogram apa dia punya batang ini Dibelokin. dari awal. Wow. Ini dibelokin semua pakai kawat nih ke Iya, samping. pakai kawat. Dan hampir nggak pernah selesai karena ini udah dikerjain hampir Berapa tahun, udah Pak? 10 tahun lebih juga. 10 tahun Ah. nih. Nggak selesai. Apa namanya karakternya Windswept. windswept tuh ya. Keren ya. Ini sampai titik-titik gini nih apa rantingnya ya? Rantingnya karena dia kalau rajin di pruning kan dia sebenarnya nembak-nembaknya cukup banyak rantingnya. Keren ya. Emang anting putri luar biasa untuk kepadatan ya. Iya, di samping itu ngerawatnya juga agak lebih mudah ketimbang jenis lain. Kalau cemara nih kayak gini cemara. Di Cemara udang Jabodetabek kan cemara di sini kan agak panas. Cemara bisa, Pak? bisa untuk cemara udang kan nggak ada masalah. Cemara Oke. udang dia punya asalnya itu dari Madura. Jadi panas dikit Panas nggak apa-apa masih ya. oke. Justru harus panas kalau di. Justru harus panas. Iya. Tuh, ini lihatnya dari sini Gitu. kayaknya ya. Iya betul. Ini lihatnya Karena dari- tempatnya juga dari sebelah agak-agak sini. agak-agak sempit. Keren. Betul. Yang windswept tadi berapa, Pak? Itu kalau mau dilepas. Yang itu sekitar Ini. ya kurang lebih 100 lah. 100. Kira-kira. 100 JT nih. Wah, ngeri sekali ya. Windswept. Kalau cemara udang gini lebih terjangkau dong. Ya ini kan gayanya agak semi casket. Oke. Semi agak casket semi itu kesini. agak jatuh. Nggak Kalau jatuh casket banget. sendiri tuh jatuh, kalau seminya tuh setengah Setengah. jatuh, setengah menggantung. Semi casket tuh. Ah. Cantik juga. Lebih murah ya ini ya. Ya, Paling mahal tetap anting putri ya, Pak ya? Sebenarnya. ya pohon yang jadi aja. Oh, nggak ngaruh ya mau jenis Iya. siapa ya? Nggak tahu jenisnya apa itu kan kayak beringin itu udah saya buka 1M lebih. Nanti kita lihat beringin yang se-M ya. Wow, nih lohansung. Ya ini lohansung. Nih, ada lohansung Ini di sini. blue eyes jenisnya. Oh, lohansung blue eyes. Betul. Tuh, keren ini. Ini masih bahan ini ya. Ya masih diproses. Ini masih diproses masih bahan. Wow, kalau Paruli sendiri ngebonsai
Biasanya butuh waktu berapa puluh tahun, Pak, kalau mau dapet Kalau mau dapat bagus jadi ya banget. kurang lebih 10 sampai 20 tahun Minimal? itu. Minimal 10 tahun? Betul. Minimal harus 10 tahun. Iya, minimal untuk Makanya- jadi-jadiin ya. Kenapa harganya bisa sampai ratusan dan Iya, miliaran ya? betul. Karena makan waktunya sangat Makan lama. waktu cukup lama. Wah, nih bahkan ada bonsai yang gede-gede juga di sini nih. Ya lumayan, Wow. lumayan banyak sebenarnya. Lebih- Kan sampai ke belakang tuh. Sampai ke sana Masih itu. iya, masih Bahan semua. masih ya ada yang udah jadi juga sebenarnya karena tempatnya agak udah terlalu sempit. Oke. Gitu. Lebih enak bikin size seberapa, Pak? Yang segini atau yang segede gini? Yang pasti yang lebih enak ya agak-agak medium lah ya. Maksudnya medium itu kisaran ukuran antara 40 sampai 70 cm. Karena mudah digotong-gotongnya. Oke. Kita Kalau bawa yang segede gini kalau agak gini susah kan ya? mesti panggil orang untuk gesernya panggil Iya. orang. Mesti Itu. pakai ini, keren kan? Iya, kalau di luar udah kebanyakan udah pakai Forklift. forklift. Wah, keren ya. Ini pohon apa, Pak? Ini Cemara cemara ya? udang. Cemara udang juga. Heeh. Cemara udang juga. Terus apa lagi, Pak? Kalau ini Ini- Sianto, judul Sianto. Siantol ini. Sianto itu kalau di Jawa banyak orang bilang Dewan Daru. Oh, Dewan Daru. Ah. Sebutnya Yanto ini. Yanto apa Yanti? Nggak tahu, tanya Nih, dari sini lihat nih. saya. Iya, ada ya kurang lebih. Wah. Ya ini ngelengkapin aja karena kan nggak semua orang suka dengan Pohon Sianto. kayak gini. Tapi beberapa orang suka dikaitin nama mistis. Oh gitu. Mistis Pelindung, pelindung. Ada kuntilanaknya loh. Ya, dia inilah ibaratnya kayak pohon kelor atau apa. Kalau saya ya biasa aja, normal aja ya. Normal. maksudnya. Di sini nggak ada yang ada isiannya. Nggak ada, Aman ya di sini walaupun 1000 pohon bukan 1000 kuntian. nggak ada. Nggak ada 1000 kuntinya ya. Iya, ini mustam. Mustam. Ah. Wah, ini mau diapain, Pak? Kok ada Ya, batunya gini? Iya, memang ini numbunya asli di batu. Oh, asli. Jadi diangkatnya, waktu diangkatnya udah sama-sama batu-batunya. Wih. Ini aslinya dari Madura. Dari Madura. Ah. Rustam namanya. Mustam. Mustam. Ah. Pohon mustam. Iya, Keren. kalau latinnya Diospyros montana. Oke. Lebih keren lagi latinnya. Diospyros montana. Iya. Mahal dong, Pak nih. Kalau bahan model Ya, gini. enggak juga. Enggak terlalu karena enggak rampung ya, enggak terlalu mahal. Ini paling 15 jutaan. Oh, 15 juta. Ah. Tuh, nih pohon Rustam. Mustam. Mustam. 15 juta. Jadi resiko bikin pohon juga bukannya enggak ini, itu pohon yang udah jadi bagus aja ini mati, Oh, ini kering separuh. masih mati nih. Ya ini contoh-contoh kegagalan. Kenapa Jadi bisa gagal? gini, jadi pohon itu kan semakin tua kan makin punya karakter. Iya. Karakternya itu dia rupanya mecah-mecahin kulitnya. Ini bukan saya ketrik ya, dia pecah sendiri. Oke. Dan lama-lama kambium itu agak renggang. Hmm. Jadi makin renggang kan, karena dia pecah-pecah jadi makin renggang. Ini Iya. kayak begini kan, kayak Hulk gitu loh. Oh. Terus mati tuh. Iya, makin renggang akhirnya sumber makanan untuk dia kirim Ke ke daun? cabang-cabang nggak nyampe. Oh gitu. Iya, akhirnya mati sendiri. Kalau pohon lumayan, udah sering ada yang nawar karena Sayang pohon banget. bagus. Iya, ini Nah, sebenarnya karakternya keren sekali Iya. bawahnya. ini programan sama, ini programan dari 2000 tahun 2000-an juga. Kalau kayak gini udah nggak bisa disembuhin, Pak. Nggak bisa udah. Ini caranya cuma satu, kita modifikasi lagi, kita restyling. Oke. Ya, kita restyling. Jadi mungkin ini saya jadiin batang keringannya. Ini yang kita pertahankan. Oh gitu. Nah, itu jadi dia seolah-olah nempel. Di batang Ya, kering. iya, batang kering itu ya bisa aja karena kehantam petir atau karena masalah alam. Jadi ada story-nya lah ya. Iya, jadi Jangan kita kayak pohon rusak. iya, gitu. tetap Oke. kita bisa modif. Ini juga termasuk kegagalan tuh. Oh ini gagal. Iya, karena kan ini tadinya batangnya nggak ini ya, kita modifikasi nanti. Oke. Wow, ini keren juga Iya. sebenarnya. Jadi kalau nyari bonggol karakternya yang Pak Ruli suka yang kayak gimana, Pak? Kalau sebagian besar karena yang suka lomba biasanya startnya dari kaki. Kalau kakinya utuh, lengkap maksudnya itu biasanya dominan. Bagus tuh. Nah kalau saya karena lebih dominan ke berkarya, saya nggak peduli lagi dengan masalah kaki. Oh gitu. Yang penting kaki itu nopang untuk pohon itu tetap hidup, bisa hidup. Kan itu Oke. masalahnya. Sehat yang penting kakinya. Oke. Jadi berikutnya ya bentuknya ya kita sesuaikan. Oh. Yang nyari kaki-kaki seperti ini karena memang biasa lomba, kakinya mesti lengkap gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi Mesti kalau beralur, iya, karakter. kalau kita
yang memang bikin bonsai, yang Bisa hobi, diatur sendiri tuh? iya kita cocokin, maksudnya kita cocokin dengan gerak kakinya. Oke, Ah, dari gerak dasarnya mau kemana gitu ya? Betul. Itulah sejago-jagonya orang harus bisa begitu Iya, sebenarnya ya? karena kita bikin bonsai itu, kalaupun kaki utuh, nggak mungkin kita bisa bikin bonsai itu seperti ini misalnya. Nih, contoh coba. Ya, kalau kakinya utuh, ya, keliling semua, itu kan berarti percabangannya pasti utuh juga dong. Betul. Karena dia kan ngirim makanannya ke semua tempat. Contohnya beringin itu nanti. Oke. Nah, kalau dia modelnya gayanya seperti ini, dia nggak perlu kaki yang harus keliling tadi. Oh. Ya dia penopangnya aja kakinya kira-kira di mana, gitu loh. Oke. Iya. Luar Jadi biasa tidak ya. harus keliling bleng gitu. Jadi segala jenis kaki sebenarnya bisa aja Oh dibikin iya, bonsai. bisa. Tergantung kreativitas sang trainernya gitu ya. Betul. Wow, oke, kita lihat lagi. Ada apa lagi, Mbak? Sebenarnya ada banyak itu kan kupalandak. Wih, itu keren juga itu. Itu baru di pruning tuh. Yang botak loh, habis di-pruning. Yang sebelahnya itu sinensis. Cemara sinensis sebelahnya. Oh, itu juga sebelahnya bagus juga tuh. kupalandak juga. Kupalandak ya. Ya kalau Ternyata ininya rantingnya kecil-kecil gitu juga ya. iya kalau Kupalandak ya. memang kalau tampil bagus seperti ini, Iya, digundul kayak gitu. Kalau daunnya agak besar. Agak Oh, nutup gila, masalahnya keren kalau daun. Wow, luar biasa. Keren Kalau sekali. latinnya itu Syzygium apa ya? Syzygium. Iya, Kayak jambu Syzygium. gitu? Iya. Oh, Batangnya kan jambu. mirip-mirip. Oke, tuh kupalandak tuh kayak jambu gitu berarti tuh. Wah, keren. Gitu. Oke, kita lihat lagi ke sebelah sini. Ini- Wah, ini mah banyak banget bonsainya. Ini juga kupa. Ya kita Kupalandak juga ini. ya prosesnya agak beda. Kalau tadi bergaya natural, kalau ini ya tahapannya hampir kiri kanan lah. Oke. Nah, ini juga Ini yang beringin yang lagi kita Wah, program. ini keren banget. Ah, Ini bagus banget ini beringinnya. Iya. Ini yang 1M, Pak. ya kurang lebih lah, bisa lebih ya. Makanya Bisa kalau lebih? jadi Kalau jadi. iya, karena kan ngangkatnya sendiri Oh. waktu kemarin itu udah di 450-an. Angkat Wah, bahannya. dari bonggolnya tapi Iya. bagus banget ini gile. Coba dilihat baik-baik itu ya. Gerakan Gerakan seperti ini gerakan akarnya nih bonggolnya keren banget ini. ya ini aslinya Guratannya. sebenarnya beringin karet. Kita robah jadi elegan. Oke. Ya, kita daunnya tempel daun elegan. daun elegan. Jadi Beringin elegan. beringin elegan. Gila kalau daun ficus gini emang keren ya. Iya. Bisa padat sekali ininya nih. Padat dia punya rantingnya. Ini lihat nih. Ya, Lihat lebih nih. kompak memang. Wow. Gila dalamnya ini rapat banget nih, Pak. Iya, betul. Padahal size daunnya gede-gede loh. Nanti Ini mau lama-lama dikecilin. bisa agak lebih kecil. Kalau Size dia udah daunnya. rampung, kita rajin pruning, dia agak mengecil. 1M ini 1M. Gokil. Ini lagi di Iya, campur masih kita ini, tempel. sama Masih, daun ini ya. Jadi udah Sama si kira-kira elegan. prosesnya udah sampai 85% lah. Ini 85%. Iya, tinggal 15% lagi lah ngelengkapin yang kurang-kurang. Kalau udah jadi bisa 1M nih ya. Bisa Kurang lebih lebih, lah, bisa harusnya. lebih. Lebih harusnya. Tapi emang size gede banget loh ini. Iya, harusnya lebih. Ini size-nya besar sekali dan apa karakternya sih keren tuh. Ini Iya, nggak tahu lihatnya sih harusnya lebih. dari sono ya. Iya, dari tengah situ. Dari tengah coba lihat dari tengah. Coba kita lihat dari tengah ya. Oh iya bagus banget ini. Wah, Lumayan gokil. berat. Keren sekali ini. Tuh, Iya. itu bagus banget sih. Gerak dasarnya sih ini Iya, cantik ya. Betul. Karakter apa bonggol tengahnya lebar sekali terus Lebar dan bulat. bulat. Biasanya kan agak gepeng. Iya. Ini kebetulan dia bulat. Bulat. Jadi bener-bener badannya tuh. Kayak pohon beringin udah tua banget Iya. kelihatannya ya. Iya, betul. Cantik ya. Heeh. Wow, ini nyari bahan begini susah banget ya Pak ya? Yang segede gini dan Iya, sebagus ini. kalaupun ada maksudnya itu harganya udah lumayan. Harganya mahal. Harganya Minimal, kalau mau beli bonggol yang segini minimal berapa harganya Pak? ya kemarin sih saya nanya-nanya ada yang buka 600, ada yang 600 buka bonggolnya 800. doang? Iya. Belum dijadiin Belum gitu? belum rampung. Belum rampung udah 600 Iya, juta? betul. Jadi ada juga yang cuma 15 juta ya, cuma bentuk badannya agak-agak Iya. nggak- Gepeng gitu Iya. ya. Karakternya gak ada Terus polosan. kakinya juga mungkin gantung, gini Oh. miring atau apa. Kalau ini kan sebenarnya ada Perfect semua. Perfect ya, bulat ya. Ah. Kakinya Pak, mantap sekali nih. Keliling gitu loh, maksudnya komplit. Tuh ya, kalau nyari bonsai caranya gitu guys. Jadi mesti dilihat dari bonggol awalnya nih. Iya, startnya dari awal. Nah, Anting kayak putri ini nih. juga termasuk Yamadori sebenarnya. Yamadori? Jadi Yamadori itu galian alam. Oh gitu. Jadi mungkin dia tanam di anting putrinya dia tanam di depan rumah, Hmm. tapi tidak diprogram. Oke.
Jadi dia gali ya dapat kakinya kurang lebih begini. Tapi kalau diprogram dia kakinya akan seperti ini. Oh, bisa diprogram tuh? Ya ini kan kayak gini nih. Ini diprogram nih kakinya bisa begini nih. Oh gitu. Kakinya. Cara programnya gimana Pak? Ya, biar bentuknya bisa sama. Ya, Nggak bisa dikawat? Enggak, udah nggak dikawat lagi. Yang ininya udah enggak, kan udah rampung, udah keliling. Oh gitu. Ya dari kecil seperti ini nih, kayak begini. Kayak gini, ini diselur tuh. Oh gitu. Iya. Di gini lama-lama akarnya gede ya? Iya, betul. Jadi emang diprogram. Diprogram, betul. Buset, berapa ribu tahun lagi biar bisa begini? Ya makanya kalau yang gila itu usia saya udah nggak nyari bahannya. Maksudnya saya nyari paling kalau udah setengah jadi ya? Ya setengah jadi. Itu pun yang unik-unik. Kalau yang cuman biasa-biasa aja udah nggak lah. Iya, itu mah belinya sekarang. Kita udah kakek-kakek baru. Iya, kan saya mainnya udah lumayan. Saya main dari ini dari 85 kali ya. 83 udah mulai. 40 tahun Pak? Iya. Luar biasa. Keren. Ada nggak pohon yang dari awal banget Pak? Yang dari awal itu sebenarnya ada pohon asem. Di mana Pak? Ada nggak? Kelihatan nggak dari sini? Iya, cuman rusak nih. Oh, udah rusak. Ya rusaknya ya karena udah ketuaan juga kan, nggak keurus juga. 40 tahun ya? Iya. Keren banget nih, 40 tahun masih ada ini di sini. Nah sebenarnya nih. Oh masih kecil aja? Iya memang dibikinnya kayak begini. Kalau bicara lama ini tua banget ini ya? Iya. Ini yang awal-awal saya punya dulu gitu loh. 40 tahun. Wow. Kalau ini rata-rata ini start 2002 ini. Kalau cemara udang gede-gede ini nih. Oh, ini cemara udang gede. Ini cemara udang. Wah, ini keren sekali Pak ini. Iya. Bercabang ya, ke belakang gitu ya? Iya, ya memang diatur ya. Maksudnya ini sebenarnya juga udah banyak. Udah ada beberapa cabang yang mati nih. Wah, ini bagus ini. Iya. Ini lihat sebelah sini. Ini gerak bonggolnya kemarin keren banget. Iya, betul. Wow, ini keren sekali nih. Ya kerennya ya gitulah. Wow, luar biasa. Keren ini. Ini gerakannya bisa begini ya. Sini ini masih di los juga sampai sini, Pak. Iya, udah sebenarnya sebagian ini udah selesai. Ini kebetulan nih kan kayak ini saya harus perbaiki karena mati cabang. Ini juga mati cabang. Jadi mesti saya isi nanti, mungkin saya tempel. Tempel sama cemara. Iya, ini juga. Daun ini daun ini juga supaya dia ngisi, kira-kira gitu. Biar nggak kayak gundul bolong di tengah ya. Betul. Ini kalau begini nih bahan begini berapa, Pak? Ini kisaran ini sekitar 45 sampai 60. 45 sampai 60 yang kayak gini ya. Keren sekali. Wow, oke. Ini santigi yang mati. Apa ini? Ini santigi mati. Santigi. Jadi ya kan ada resiko juga karena kita main barang hidup ya. Kalau santigi agak susah biasanya pinggir pantai ya. Betul. Harus pakai air asin. Betul. Ya? Di sini agak berat hidupnya sebenarnya. Dia maunya di area-area yang pesisir, yang dekat-dekat laut. Kira-kira gitu. Tapi santigi juga salah satu yang cantik sekali kalau bisa dijadiin. Luar biasa. Karakter batangnya udah gila ini. Betul. Udah mati aja keren sekali. Itu kelebihan santigi, nggak dibentuk aja udah bagus, apalagi dibentuk lagi gitu. Wow. Oke. Wah, ini sih banyak banget di sini. Coba kita lihat lagi. Membahas mana lagi nih ya? Belah sono kali ya. Mundur. Ya, ada yang berduri sebabnya. Jadi hati-hati juga, pelan-pelan aja. Ayo lewat sini aja nggak apa-apa. Coba kita lihat nih. Wah, ini juga bagus nih. Iya, cemara udang yang ini cantik sekali juga gini. Iya. Wow. Coba kita lihat lagi. Wih. Ini Pak benar-benar. Ini Bapak kalau beli bonsai sekali banyak banget bonggolnya ini ya? Biasanya kan belinya setruk gitu loh. Makanya langsung sebanyak ini ya? Ini kimang. Ini apa Pak? Kimang. Beringin Taiwan. Oh, Ficus juga beringin Taiwan. Ini juga lagi belum rampung lah. Wow. Kimang, beringin Taiwan. Oke. Ini Arabica. Kopi. Ini kopi. Iya. Tapi, ini lohansungnya enggak. Lagi dicangkok nggak jadi kali. Oh, ini lohansungnya dicangkok? Iya, karena udah mau dipanen bawahnya. Oh, gitu. Udah cukup gitu loh. Oh, udah di losnya bener-bener los banget ini Pak ya? Ini bener-bener dilepas di tanah, jadi dibesarin di tanah. Bener-bener gitu digedein kayak depan rumah ya? Betul. Wow, keren sekali ya. Ini lohansung juga kan berapa jenis? Ini Sichuan. Oke. Macem-macem gitu loh. Banyak sampai belakang sana? Iya, cukup banyak. Oke. Bapak sendiri paling suka ngetrain tanaman apa Pak? Paling suka? Kalau awal-awal saya suka sekali dengan cemara udang sebenarnya. Cemara udang? Tapi lebih enak anti putri sekarang? Iya, kalau sekarang ya maksudnya untuk ngebentuk jauh lebih mudah karena kita bisa kreasiin gitu loh. Terus dia punya
batang kita rubah-rubah pun, maksudnya geraknya, misalnya tadinya lurus saya bikin bengkok begini pun, itu Dia biar agak- batang pun masih bisa diakalin. Nggak semua jenis pohon bisa diakalin. Dia agak Misalnya- elastis ya kalau. Ya, misalnya saya V supaya dia jatuh. Ini batang lurus, saya pengen agak gini, agak nekuk begini misalnya. Ini saya V. Oh gitu, enak ya dia bisa ya. Bisa. Oh, Nah, oh. nggak semua pohon bisa diperlakukan Iya. kayak begitu. Diginin patah. Iya. Wah. Gitu. Oke, Anting Putri berarti salah satu yang paling mantap ya. Ya, agak lebih inilah. Wih. Ini Ini pohon ada pohon indoornya. pepaya mau dibonsai juga, Pak? Nggak, ini buat kesehatan. Pohon pepaya buat kesehatan. Oke. Ini apa? Ini Ini bagus. elegan. Nih. Wow, ini bagus nih karakternya lumayan lah ya. Ya lumayan. Makanya saya bilang beringin itu kan nggak selalu sempurna dia punya Iya. badan, agak gepeng, agak ini. Ini agak gepeng dikit, Iya. nggak sama perfect yang tadi. Itu amplas. Oh, itu apa Pak? Amplas. 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 Itu tuh keren sekali di situ. Ah. Wih, amplas, pohon amplas. Tuh lagi di los atasnya. Wah ini kalau dijadiin bagus ini. Iya. Cuma geraknya agak kesini dikit ya. Iya agak slanting, agak miring. slanting dikit. Ya ini Wow, oke. ini yang Anting Nih. Putri, ini kayak Anting ini Putri waru. kecil. Nih Anting Putri kecil. Berapa Iya. nih Pak Anting Putri kecil begini Pak? Itu kalau udah hampir udah- rampung-rampung kayak gitu ya kira-kira 20-an lah. 20. Sekecil gini aja bisa 20 juta. Iya. Keren Udah mulai banget. rampung, ya udah mulai Wow. dirampung-rampungin. Ini sakura, Sakura. Taiwan bunga putih. Oke. Sakura putih. Jadi banyak ini saing simbur. Ini saing simburnya Lombok Oke. gila. jenisnya. Ini kembang sepatu. Kembang sepatu? Iya, kembang sepatu yang Bisa dibonsai juga? Iya, yang bunganya kayak gini. Oh gitu, lucu ya. Bunganya lucu. Bunganya kecil. Bunganya cantik sekali. Nah, ini kalau ini amplas. Ini Amplas. Nah, ini amplas kayak gini nih kayak Iya. tadi di ujung sana. Wah, ini bentuknya kayak begini nih. Iya, Slanting, ini cascade. cascade. Betul, cascade. Wah, ini cascade kalau Solo dia. Keren. Ya, cukup banyak lah. Wow. Kalau ini Filipin. Apa nih Pak? Filipin. Filipin. Beringin Filipin. Beringin Filipin. Wow. Ini asemnya. Asem, cascade juga. Wow. Ini beringin karet. Nah, ini dasarnya kayak begini. Kita tempel nih pakai elegan tadi. Aslinya daunnya ini. Iya, aslinya gede-gede gitu. Elegan jadi cantik dia daunnya jadi kecil-kecil ya. Luar biasa ya. Ya, masih Keren sekali. cukup banyak sih itu Anting Putri. Wah, ini mah apa? banyak banget Pak. Loknya. Ini juga Wah, yang paling mahal berarti yang sayang tadi itu Pak. ya tadi lah yang Anting Putri. Wah, lah. ini gede banget juga nih. Iya, ini juga agak rusak nih loknya. Apa nama apa jenis? Loa. Loa. Yang suka ada di pinggir kali. Oh, ini bonggolnya gede banget. Iya, Pohon loa ya. iya. Keren banget ya. Wow. Ya sebenarnya sih cukup banyak ya. Ini Apalagi tuh, Pak? Bucida nih yang lagi digede ini. Bucida nih. Bucida. Daunnya bagus tuh kecil-kecil. Iya, daunnya kalau Dari di sini sononya? bilangnya ketapang. Oh, ketapang. Tapi ketapang di sini Yang daunnya di- besar. buat Kalau ini tumpang. yang Yang kecil. kecil-kecil. Jadi kadang-kadang ketapang besar ditempel sama ini. Oh, Busida namanya. Bucida. Bagus tuh daunnya kecil-kecil lucu ya. Betul. Wow. Ini tanaman depan rumah saya ngapain ada di sini, Pak? Iya, ini kan bisa dibonsai. Sebenarnya bagus kalau Bagus? iya, sayang saya punya mati sih yang gede-gede. Apa Yang- nama tanaman ini, Pak? Soka. 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 Ini yang bisa dicabut diisep gitu kan? Iya, itu buat Ini mainan tanaman anak depan kecil. rumah gue. Soka namanya. Ah, Bisa soka. dibonsai itu bagus juga, Pak? Bagus. Kan baru kita tahu gue. tampilin bunganya. Maksudnya kita Oh, ini wow. ke bunganya. Keren banget. Wah, ini daunnya bagus, Pak. Beringin apa nih? Ini beringin Korea. Korea. Ah. Wah, bagus ini daunnya bulat-bulat banget lucu ya. Iya, daunnya emang bulat-bulat. Nah, ada lagi nanti Korea Taiwan, daunnya bulat-bulat kecil. Oh gitu, Ah. Korea Taiwan. Iya. Luar biasa ya. Ini ngelihat daun udah langsung apal gitu Pak ya, 40 Ya, tahun kurang sih. lebih Hebat, hebat, hebat. Wah ini macem-macem sih. luar biasa. Kalau begitu, orang kalau mau pelihara bonsai ini kuncinya apa Pak terakhir? Sabar dan telaten. Sabar dan telaten. Iya, karena kan sabar itu kita nunggu besar, nunggu kawatnya itu kita lepas. Nunggu kawat lepas itu kurang lebih kadang-kadang bisa 1 tahun, 2 tahun. Supaya dia punya gerak tuh udah sesuai yang kita inginkan. Jadi kawat itu kan Iya, iya. sifatnya untuk ngarah
mengarahkan gitu loh. Terus itu yang dibutuhin kesabaran. Telaten itu ya kita ngurusnya memang harus seminggu sekali, enggak 2 minggu sekali. harus setiap hari kalau Setiap untuk hari ngurus bonsai? nyiramnya kan Nyiram. harus setiap hari Oh, ya. iya. Berikutnya ya untuk kontrol ya bisa sebulan sekali. Kontrolnya sebulan sekali, kira-kira. Kalau ya. udah mulai jadi ya, tapi kalau masih dibentuk kan macem-macem tenggang waktunya. Kapan kita mau ulangin lagi ngawatinnya? Iya. Misalnya seperti ini kan dikawat nih, kapan kita mau buka? Misalnya 3 bulan lagi, 5 bulan itu terserah. Oke. Tapi poinnya ya dibutuhkan Harus kesabaran. sabar. Betul, Intinya harus sabar. mesti sabar untuk dapat karya yang luar Iya, biasa. harus kayak begitu, betul. Apalagi biar jadi mahal ya. Dan harus mengulangi gitu loh, harus bikin. Harus bikin Jadi kita lagi. mau bisa bikin punya bonsai, mau bikin karya sendiri ya harus mau. iya harus mau ngerjain. ngerjain, harus mau bikin gitu loh. Keren Karena kalau sekali. nggak kita ngebikin sendiri beda kan gerakan tangannya juga untuk kita kerja itu pasti seleranya iya. orang beda-beda juga soalnya. Wah, keren sekali. Gitu. Jadi ini era bonsai, kalau ada orang mau beli kesini bisa, Pak? Oh, silakan langsung. Ini datang alamatnya ke sini. di mana sih, Pak? Alamatnya di K3D, Jalan Margonda Raya, jalur pipa gas Pertamina, Kemirimuka, Beji, Silakan datang Kota langsung Depok. ke sini ya. Buka tiap hari, Pak? Tiap hari buka. Tiap hari ketemu buka. Pak Ruli langsung di sini ya. Iya. Makasih banyak Pak Ruli, kita belajar banyak Iya. hari ini berbagai macam pohon ya. Dari yang biasa-biasa aja sampai 1 miliar ada di sini ya. Nggak nyangka kan ada di Depok. Audrey King of the Jungle, stay bold, live wild. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.